Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Muqaddimah al-Jurumiyah, Al-Muqaddimah al-Jurumiyah. Nah, ini tulis oleh Abu Abdullah bin Muhammad bin Dawud As-Sanhaji, lebih dikenal dengan nama Ibnu Ajurum rahimahullah taala. Taib, kata pengarang rahimahullah, babul hal, bab tentang al-hal, tentang kondisi. Nah, hal itu adalah huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Nahwa qawlika ja'a Zaidun rakiban. Nah, sebentar. Nah, kata pengarang rahimahullah taala, al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat. Nahwu qaulika ja'a Zaidun rakiban. Hal adalah, ya, dia adalah isim mansub yang al-mufassiru, yang menafsirkan apa-apa yang mubham dari kondisi-kondisi yang ada. Ini menjelaskan sesuatu yang belum jelas kondisinya. Jadi kalau datang hal, maka hal ini akan menjelaskan kondisi pelaku atau maf'ul bihi. Nah, baik. Contohnya ja'a Zaidun rakiban. Perhatikan di di matanya. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid telah datang, ya. Masih mubham, tidak diketahui bagaimana Zaid datang. Rakiban, dalam keadaan berkendara. Nah, yang kedua, warakibtul farasa musrojan, dan aku, ya, perhatikan, aku menunggangi kuda dalam keadaan berpelana. Ada pelananya. Nah, walaqitu Abdullahi rakiban. Aku
bertemu Abdullah dalam keadaan berkendara. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengannya. Wala yakunul halu illa nakiratan, dan hal itu, hal tidak bisa terjadi kecuali harus nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidak boleh terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam, pembicaraan. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan sahibnya, sahibul hal itu harus ma'rifah. Nah, ada 3 syarat. Ya, perhatikan. Lihat di papan tulis. Nah, kelihatan ya. Baik. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, hal itu adalah isim yang mansub, yang menafsirkan sesuatu yang mubham dari hayat, dari keadaan atau kondisi. Ya, kondisi. Kondisi siapa? Nah, bisa jadi kondisi fa'il, bisa jadi kondisi maf'ul bihi, bisa jadi kondisi salah satu keduanya. Nah, babul hal. Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Nah, baik. Perhatikan, ja'a Zaidun. Rakibtul farasa musrajan. Laqitu Abdullahi rakiban. Perhatikan. Ya. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid telah datang dalam keadaan rakiban, berkendara. Rakibtul farasa, aku menunggangi kuda itu, musrajan, dalam keadaan berpelana. Laki itu Abdullahi rakiban, aku bertemu dengan Abdullah dalam keadaan dalam keadaan berkendara. Baik, perhatikan. Bisa jadi hal, ini hal. Hal itu terkadang dia menjelaskan kondisi fa'il. Terkadang dia menjelaskan kondisi maf'ul bihi. Ya, terkadang dia bisa menjelaskan, ya, ada 2 kemungkinan, bisa menjelaskan fa'il, bisa juga dia menjelaskan maf'ul bihi. Ya. Nah, ini namanya hal. Yang dijelaskan kondisinya disebut sahibul hal. Sahibul hal. Jadi sahibul halnya bisa jadi fa'il, ya, ini bisa jadi al-faros, maf'ul bihi, bisa jadi juga salah satu di antara keduanya. Bisa jadi dia ke sini, bisa jadi juga dia ke sini. Nah, ya. Kata pengarang rahimahullah ta'ala,
hal itu ya, hal itu la yakunu illa nakiratan, tidak boleh terjadi ya, tidak boleh ada kecuali dia harus nakirah. Perhatikan rakiban, musrojan, rakiban. Nah, ya. Yang kedua, ini syarat yang pertama ya. Ayakunul halu nakiratan. Syarat yang kedua, kata beliau, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Ini disebut dengan al-fadlah. Al-fadlatu. Ya. La yakunu illa ba'da tamamil kalam. Hal itu tidak terjadi kecuali setelah sempurnanya kalimat. Nah, yakni sempurna. Sempurna kalamnya, kalimatnya. Tidak terjadi kecuali apa fadla al-hal tidaklah datang ya, tidaklah ada melainkan setelah sempurnanya kalam. Coba perhatikan. Jaa Zaidun. Ya. Ya. Jaa Zaidun. Sempurna enggak kalamnya? Sempurna ya. Zaid telah datang. Udah sempurna. Atau Rakibtul Farosa. Sempurna. Atau Laqitu Abdullah. Aku bertemu dengan Abdullah. Udah sempurna. Ya. Kemudian didatangkan halnya. Inilah yang disebut dengan istilah al-fadlatu. Ya. Kelebihan. Ya. Al-fadlah kelebihan kalam. Yani dia datang hanya sebagai penyempurna saja. Dia ada di situ atau tidak, ya, kalam tetap sempurna. Nah, yang kedua, ya, afwan, yang ketiga, yakunu sahibuha ma'rifatan. Sahibnya, pemilik hal ini, isim yang dijelaskan kondisinya seperti di sini Zaid. Ini namanya sahibul hal, al-faros sahibul hal. Atau bisa juga laki itu dikata tu dhamir muttasil atau di maf'ulun bihinya. Nah, salah satu dari keduanya. Ya, itu harus ma'rifah. Nah, harus ma'rifah. Nah, jadi selesai ya. Hal itu datang setelah kalimatnya sempurna. Maksudnya ya, setelah fi'il pasti ada fa'il, setelah mubtada pasti ada khobar. Udah selesai sempurna. Kemudian datang hal, ya hal hanya melengkapi. Nah, syaratnya 3. Ini harus dihafal ya. Ayakunal hal nakiratan, halnya harus nakirah, kemudian dia harus fadlah. Yang ketiga, sahibul halnya harus ma'rifah. Ya. Baik. Sudah ya? Ditulis. Saya hapus contohnya. Asalnya ya, hal itu ikhwani rahimani wa rahimakumullah, asalnya hal itu ya, itu datang setelah sahibul hal.
Datang setelah sahibul hal. Contohnya tadi jaa Zaidun rakiban. Nah, ini halnya datang setelah apa? Setelah sahibul hal. Jadi sahibul hal dulu baru hal. Nah, akan tetapi terkadang hal itu bisa datang lebih dahulu dibandingkan sahibul halnya. Ya. Kalau hal itu adalah isim istifham. Nah, dia lahu sodaroh. Ya, ini salah satunya saja. Lahu sodaroh. Dia punya hak untuk depan. Contohnya apa? Kaifa. Dia isim istifham. Kaifa ja'a Zaidun. Nah, kaifa ja'a Zaidun. Maka kata kaifa di sini adalah hal. Hal dari siapa? Ikhwan? Mana sahibul halnya kaifa? Zaidun. Ya, Zaidun. sahibul halnya adalah Zaidun. Ya. Lebih dahulu datang kaifa baru datang sahibul hal. Padahal harusnya apa? Zaidun dulu baru sahibul hal. Dan ini diperbolehkan dengan syarat apa? Dengan syarat hal ini ya, lahu sadarah. Ya, dia memiliki hak untuk berada di depan. Atau bisa juga untuk katakan dia adalah isim istifham. Nah, baik. Sahibul hal ya, kita sebutkan tadi harus nakiro ya. Harus nakiro. Ini boleh dikecualikan harus nakiro. Afwan harus ma'rifah ya. Boleh nakiro. Untuk diginikan aja ya. Yujuzul halu nakiratan. Tulis saja di situ. Sahibul hal harus ma'rifah. Sahibul hal harus ma'rifah. Sahibul hal boleh nakirah kalau ya dia didahului oleh halnya. Ini halnya lebih dahulu. Ya, halnya datang lebih dahulu. Nah, yang kedua,
sahibul hal ya, bisa nakirah. Sahibul hal bisa nakirah. Kalau sahibul halnya ditaksis dengan idhofah atau sifat. Ditaksis dengan idhofah atau sifat. Nah, artinya yakunu sahibul hal ma'rifah, harus ma'rifah. Dia boleh apa? Boleh nakirah. Yajuzul halu nakiratan idza wujida al-musawwighu. Hal boleh nakirah kalau didapatkan musawwig. Apa itu musawwig? Musawwig itu pemboleh yang membolehkan. Nah, pemboleh membolehkan sudah kita sebutkan tadi, ada 3. Ya. Yang pertama halnya mendahului sahibul hal. Yang kedua sahibul halnya ditaksis dengan na'at, dengan sifat, atau ditaksis dengan idhofah. Nah, nah, intinya kalau antum dapatkan di kitab, ya, tertulis seperti ini. Ini contoh saja ya. Antum sudah bisa tebak. Ya, antum sudah bisa tahu. Ja'a Zaidun rakiban. Oh, rakiban itu adalah hal. Nah, kemudian menjelaskan kondisi fa'il atau maf'ul bihi. Baik. Jadi i'rabnya rakiban gimana? Rakiban maf'ul bih. Al-halu. Nah, maf'ul bihi. Mansub. Alamatu raf'ihi al-fathah. Fathah. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Belum Ustaz. Belum. Ini di sini ya, lanjutnya. Ayyataqaddam al-halu ala sahibil hal. Ya kan? Yang kedua, ayyukhassas sahibul hal
biidhafatin. Ketiga sama, ay khassasa sahibul hali biwasfin. Nah. Tapi ini hanya tambahan saja ya. Yang jelas antum hafalkan ini. Ya. Hal itu harus nakirah. Ya. Yang kedua dia harus fadlah. Yang ketiga sahibul halnya harus ma'rifah. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Yang Ustaz, yang syarat kedua itu fadlah itu apa ini Ustaz? Ada yang bertanya tuh, enggak kedengaran suaranya. Jadi Ustaz, yang syarat kedua al-fadlah itu bagaimana Ustaz? Kurang jelas Ustaz. Baik. Al-fadlah itu artinya kelebihan. Ya, kelebihan. Jadi dia datang setelah sempurnanya kalam. Jadi kedatangannya itu hanyalah kelebihan saja. Ya. Artinya dia ada di situ atau tidak, kalamnya sudah sempurna. Kalamnya sudah sempurna. Seperti tadi, perhatikan nih, kawan. Ja'a Zaidun. Sekarang saya tanya antum, kalimat Ja'a Zaidun ini sudah sempurna atau belum? Sudah. Sempurna. Sempurna, ya kan? Zaid telah datang. Ya udah, antum paham Zaid telah datang. Nah. Kemudian antum tambahkan rakiban. Contoh saja ya. Rakiban. Ya rakiban di situ dia ada atau tidak? Kalimat ja'a Zaidun itu telah sempurna. Nah, rakiban ini datang setelah sempurnanya kalimat. Inilah yang disebut dengan al-fadlatu, kelebihan ya, kalam atau kelebihan kalimat. Nah, kalau antum ganti rakiban bisa nggak? Umpamanya naiman, bisa ya kawan? Boleh atau tidak? Boleh aja. Boleh. Zaid telah datang. Selesai sempurna kalimatnya. Naiman dalam keadaan tidur. Ya mungkin dia ngigau gitu kan, jalan. Ya. Nah. Bisa katakan ja'a Zaidun masyian. Zaid telah datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan berjalan kaki. Baik, masih yang lain? Baik, ada yang ingin bertanya? Ini kita masuk ke tamyiz. Insyaallah besok kita ambil.
Baik. Saya pernah sampaikan ya, jumlah setelah isim nakirah adalah na'at, jumlah setelah isim ma'rifah adalah hal. Ya. Pernah nggak saya sampaikan, Ikhwan? Belum kayaknya. Belum. Tulis saja. Apa namanya? Faidah. Takunul jumlatu ba'da nakiratin na'atan. Kedua, takunul jumlatu ba'da ma'rifatin halan. Jumlah setelah nakirah adalah na'at. Yang kedua, jumlah setelah ma'rifah adalah hal. Nah, saya perhatikan ikhwan. Ja'a gulamun yabki. Ja'a Zaidun yamshi. Perhatikan ikhwan. Anak kecil itu telah datang, ya. Afwan. Anak kecil yang menangis itu telah datang. Zaid telah datang dalam kondisi berjalan kaki. Ya baki, perhatikan. Ya baki ini adalah jumlah. Ya. Jumlah fi mahalli raf'in sebagai naatnya gulam. Ya. Betul? Karena dia adalah jumlah, ya, jumlah fi'liyah yang datang setelah apa? Setelah apa, Ikhwan? Isim nakirah. Nakirah. Kemudian yang kedua, yamshi fi mahalli nasbin sebagai hal. Kenapa? Karena dia jumlah fi'liyah yang datang setelah apa? Ma'rifah Zaidun. Ma'rifah. Zaidun ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah isim alam Ustaz. Nama orang. Nah. Faedah saja. Baik. Masih ada yang ingin bertanya? Fadhol. Mau tanya Ustaz, Fadhol. untuk membedakan yang babul hal dengan yang babul masdar kemarin, yang terutama yang maknawi itu gimana Ustaz? Master maknawi. Contohnya apa? Maf'ul mutlak itu Ustaz. Apaan? Ya, contohnya apa? Misal ini, jalastu qu'udan. Qu'udan di sini bisa nggak itu juga dikategorikan sebagai hal? Kalau di bab Nggak bisa. masdar kemarin ada contohnya yang maknawi itu, contohnya jalastu qu'udan. Apa itu bisa juga Ini kita hapus ya. dikategorikan?
Nah. Jelas tuh qu'udan. Itu ikhwan, akhi. Naam. Hah? Ini kan yang antum tanyakan? Naam, Ustaz. Ya. Ini yang antum tanyakan, qu'udan. Naam, Ustaz. Nah, yang antum tanyakan apa? Boleh enggak Itu. kita katakan dia sebagai hal? Naam. Ya. Naam, Ustaz. Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Karena qu'udan di sini adalah masdar. Ya. Dan dia menjelaskan apa namanya? Masdar sebagai penjelas dari Iya. kondisi jelasnya, julusnya. Nah. Nah, kalau jelas tuh dan dia masuk ke mana nih, Ikhwan? Dari makna maf'ul mutlak. Apa Ustaz? Mubayyan apa namanya? Kan ada 3. Dia sebagai taukid, sebagai apa? Nau'i, jenis. Nau'il amil, ya. Atau menjelaskan tentang adat. Dia masuk ke mana, Ikhwan? Nau'i Ustaz, jenis. Mubayyin linau'il amil. Menjelaskan jenis amilnya. Nah, contohnya tadi jalastu qu'udan. Enggak, bukan nau'il amil ini. Bisa taukid. Aku duduk dengan benar-benar duduk. Aku duduk dengan benar-benar duduk. Kecuali kalau disebutkan situ jalastu qu'ud talibi amam al-ustazi. Mungkin. Nah. Aku duduk dengan benar-benar duduk. Sama seperti yang kamu katakan, dorobtu dorban. Dorobtu dorban. Dengan benar-benar memukul. Ya kan? Nah. Apalagi di sini, ya dia berbeda. Taukid lafzi dia. Taukid taukid maknawi, taukid maknawi. Biasanya untuk bayan linau'il amil itu harus taukid lafzi. Seperti saya katakan jalastu julusan umpamanya. Tapi itu pun ada penjelasan jalastu julusat tullabi umpamanya. Jalastu
Julusat tullabi amamal ustadi. Ya kan? Aku duduk ya seperti duduknya para penuntut ilmu di depan ustadznya. Berarti julusa di sini sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dibayani nau'il amil. Nah, nau' amilnya ini jalasa. Julus ini menjelaskan kondisi jalastu. Menjelaskan nau'nya. Ya, adapun tadi pertanyaan yang jelas tuh qu'udan, boleh nggak kita katakan itu hal? Jawabannya tidak boleh. Karena qu'udan di situ sebagai masdar. Nah, sebagai masdar. Kalau hal, berarti kan contoh hal tadi. Nah, biasanya hal itu dia isim fa'il atau isim maf'ul. Isim fa'il atau isim maf'ul. Nantilah akan datang insyaallah ta'ala. Nah, jadi paham ya, akhi yang tadi yang bertanya? Nah, Ustaz. Nah, perhatikan jalastu qu'udan dengan contoh Ja'a Zaidun rakiban. Baik. Perhatikan. Dua ini, ikhwan. Hapus dulu ya. Kita hapus saja dulu biar apa namanya lebih fokus. Jalas itu apa? Qu'udan dengan Ja'a Zaidun rakiban. Rakiban. Nah, pertanyaan temannya antum ini perhatikan nih, ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini antum perhatikan, itu sangat penting untuk melatih keasahan pemahaman antum. Sangat penting untuk melatih atau mengasah pemahaman antum. Ya. Temannya antum bertanya, boleh nggak qu'udan ini kita sebut sebagai hal? Nah, jawabannya nggak boleh karena qu'udan di situ sebagai masdar. Sebagai masdar. Ya, isim masdar dia. Atau masdar. Kalau di sini rakiban dia fa'il, isim fa'il. Kalau ini masdar. Nah, kalau saya katakan jalastu, perhatikan ikhwan. Jalastu qa'idan. Ya. Boleh nggak ikhwan? Jalastu qa'idan. Tapi sebelumnya qa'ada artinya apa? Kiri bukan duduk. Artinya duduk. Ya. Jalastu qa'idan. Boleh nggak saya katakan demikian? Aku duduk, ya. Baik. Kalau kita terjemahkan qa'idan, kita datangkan qa'idan, berarti qa'idan ini sebagai apa? Sebagai hal. Ya. Aku duduk, ya. Aku duduk dalam kondisi duduk.
Sebenarnya nggak ada apa namanya kalam seperti itu ya. Cuma ini kita ingin membedakan antara hal dan antara maf'ul mutlak dengan hal. Nah, kalau antum perhatikan antara maf'ul mutlak perbedaannya, biasanya kalau maf'ul kalau maf'ul mutlak itu pasti masdar, ya kan? Karena disebutkan kemarin tentang maf'ul mutlak apa? Nah, Sisi yang ketiga. apa definisinya maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak itu kata pengarang rahimahullahu taala, ya, huwa al-ismul mansubu alladhi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'il, ya kan? Nah, jadi tidak mungkin maf'ul mutlak itu tidak mungkin ya, datang maf'ul mutlak itu tidak mungkin isim fa'il atau isim maf'ul. Ya. Kalau dia isim fa'il atau isim maf'ul, ya. Seperti di sini contohnya. Kan kalau di kitab kan nggak kelihatan, tapi tak mungkin juga qa'ilan aku duduk ya dalam keadaan duduk. Ya, memang duduk. Jadi kalau umpamanya kita ganti di sini, jalastu, contoh ya, jalastu naiman, aku duduk dalam kondisi tidur. Ya. Aku duduk dalam kondisi tidur. Naiman di sini, Juan. Naiman di sini, pertanyaan saya adalah, naiman di sini, ini maf'ul mutlak atau hal? Hal. Hah? Hal. Hal. Atau tahu dari mana dia hal? Isim Fa'il. fa'il. Nah, karena dia isim fa'il. Ahsantum. Barakallahu fikum. Nah, itulah kenapa, ikhwan, perhatikan. Itulah kenapa orang yang belajar sorof, orang yang belajar nahu harus belajar sorof. Iya kan? Contoh jalasa. Jalasa yajlisu jalsan atau julusan. Kemudian jalisun, ya, majlusun, ijlis, la tajlis, dan seterusnya. Nah, supaya dia bisa tahu membedakan mana isim fa'il, mana isim maf'ul, ya, mana masdar dan seterusnya. Paham ya? Baik. Pertanyaan berikutnya untuk menguji ketajaman pemahaman antum. Apakah sama antara fa'il dan isim fa'il? Nah, ada yang bisa jawab? Ayo dijawab. Jam berapa ini? Sudah? Hah? Beda, Sat. Beda, ya. Perhatikan, ikhwan. Fa'il ismu fa'il. Kalau fa'il pelaku, ya. Kalau isim fa'il dia adalah isim, ya, di atas wazan fa'il. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun uf'ul. Nah, atau fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ala yaf'alu
fa'lan. Fa'ilun maf'ulun if'al. La taf'al. Fa'ilun maf'ulun. Nah, fa'ilun maf'ulun. Jadi isim fa'il. Nah, sedangkan ini fa'il. Beda. Kalau fa'il ini pembahasan dalam apa? Dalam i'rab. Kalau ini dalam tasrif. Berbeda. Nah, fa'il, ya, fa'il bisa jadi datang dalam bentuk isim fa'il, bisa juga fa'il dalam bentuk isim maf'ul, ya kan? Ya. Isim fa'il bisa menjadi fa'il, ya, bisa juga menjadi maf'ul bihi. Iya. Contohnya apa? Dorabtu doriban. Perhatikan ikhwan, dorabtu doriban. Aku telah memukul sang pemukul. Pertanyaan saya sekarang, doriban di sini apa i'rabnya? Maf'ulun bihi. Maf'ul bih. Santum, maf'ulun Bihi. maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi. Doriban ini kalau ditinjau dari sisi tasrifnya, dia sebagai apa? Isim Isim fa'il. fa'il. Ahsantum, isim fa'il. Nah, kan begitu. Nah, tapi di sini mana fa'ilnya? Ya fa'ilnya tuh di sini. Sama kalau saya katakan dorabtu madruban. Aku telah memukul orang yang dipukul. Baik. Madruban di sini apa i'rabnya? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Kalau ditinjau dari sisi tasrifnya, dia adalah isim Isim maf'ul. maf'ul, ya bukan isim fa'il lagi. Nah, ya. Paham ikhwan? Contoh berikutnya. Di sini saja. Ja'a madrubun. Apa terjemahannya? Gimana terjemahannya? Telah datang Datang. orang yang terpukul. Nah, berarti yang dipukul siapa? Yang datang siapa? Yang dipukul. Yang dipukul. Sekarang saya tanya antum, madrubun di sini i'rabnya sebagai apa? Fa'il. Fa'il. I'rabnya sebagai fa'il. I'rabnya sebagai fa'il. Sedangkan kalau ditinjau dari sisi tasrifnya, dia isim apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Dia isim maf'ul. Isim maf'ul. Nah, kalau i'rabnya sebagai fa'il. Jadi beda antara fa'il dan isim dan isim fa'il. Kalau di sini isim fa'il, tapi dia bukan fa'il. Justru dia maf'ul bihi. Ya kan? Tapi dia isim fa'il. Dari sisi tasrifnya. Ya, di sini dia isim fa'il. Bukan fa'il. Ya, kalau fa'il itu pelaku, isim fa'il itu jenis isimnya. Jadi tasrif, pembahasan tasrif. Ya. Jadi pelaku fa'il belum tentu apa? Isim fa'il. Isim fa'il belum tentu fa'il. Iya kan? Nah, Iya atau tidak, Ikhwan? Iya. nah, Mas. Fa'il belum tentu isim fa'il. Contohnya ini. Ya. Isim fa'il belum tentu fa'il. Contohnya ini juga.
Fa'il belum tentu isim fa'il. Bisa juga contohnya ini. Ini fa'il, tapi dia bukan isim fa'il. Itu isim maf'ul. Tapi dia sebagai fa'il di situ. Atau kita balik lagi. Isim fa'il belum tentu fa'il. Contohnya ini. Isim fa'il. Tapi dia bukan fa'il. Dia sebagai maf'ul bihi. Fa'ilnya tu. Paham itu, ikhwan? Nah, Ini tambahan saja. Jelas pembahasan kita jelas tu qu'udan. Jadi qu'udan di sini tidak boleh kita katakan dia sebagai hal karena dia masdar maf'ul mutlak. Nah, ini hanya diketahui oleh orang-orang yang belajar nahwu. Kalau nggak belajar nahwu ya dia nggak bisa. Antum sebut maf'ul mutlak aja dia bingung. Apa itu maf'ul mutlak? Ya, orang yang nggak belajar nahwu dia nggak tahu apa itu maf'ul mutlak. Ya, kalau antum sebut maf'ul mutlak mungkin dikiranya kue atau mungkin dia kiranya sepeda atau mungkin dia kiranya buku. Nggak tahu karena memang nggak belajar. Tapi kalau pelajar, penuntut ilmu dia tahu. Kalau saya sebutkan maf'ul mutlak, oh ini pernah lewat dulu di pembahasan nahwu. Kan begitu. Nah, Allah Ta'ala alam, ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Yang mau bertanya nanti bisa di sesi tanya jawab ibadah asaran sampai maghrib insyaallah taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.